Oke, kita lanjut. Nah, selamat datang di Tarahan Official. Jadi banyak mahasiswa yang tanya kepada saya. Jadi setelah kita menentukan judul seperti apa, itu ada di video sebelumnya. Nah, ini masih lanjutannya sebetulnya. Sekaligus ini mereduksi dari sekian halaman dan nggak perlu nanti dalam presentasi itu nggak perlu semuanya harus masuk ya, karena biasanya kita diberi waktu hanya mungkin 15-20 menit atau mungkin 10-15 menit. Yang jelas konten dalam PowerPoint skripsi itu harus singkat, padat, dan jelas. Yaitu yang pertama itu ada why ya, why. Jadi pengertiannya adalah mengapa penelitian ini perlu diangkat, itu ya. Yang kedua how, ini bagaimana cara Anda menjalankannya. Kemudian what, apa sih hasilnya. Oke, tentu ada judul ya, pasti. Nah, terus kemudian di situ mungkin menjelaskan sedikit latar belakangnya, itu bisa diceritakan gitu ya. Jadi nggak perlu semua dimasukkan. Nah, jadi ada pertanyaan penelitiannya gitu ya. Kemudian ada memang indikasi masalahnya di lapangan, atau mungkin di lapangan itu maksudnya bisa secara ada dua persepsi ya. Jadi pengamatan di lapangan itu ada, atau dari membaca paper jurnal gitu ya, atau penelitian sebelumnya. Jadi harus ada data atau bukti gitu. Jadi kalau nggak ada itunya ya susah gitu ya. Terus kemudian gunakan ilustrasi gambar untuk menjelaskan bahwa ada problem masalahnya, ini indikasinya seperti ini, menurut ini datanya seperti ini gitu ya, sehingga muncullah ada pertanyaan penelitian gitu ya, singkat, padat, dan jelas. Kemudian bagaimana menjalankannya. Jadi model teori itu harus ada ya. Jadi teori apa yang Anda gunakan gitu ya. Apakah menggunakan kuantitatif, kualitatif, terus kemudian rancangan atau jenis penelitiannya seperti apa. Itu misalkan nanti di situ ada kuesioner ada skala Likert itu 1-5 menurut siapa, kemudian cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Nah, ini pengumpulan datanya ini bisa dari dataset gitu ya, yang ada di di internet, yang sudah diteliti banyak orang gitu ya. Yang paling sering adalah data pakai Google ya. Terus kemudian analisis datanya seperti apa gitu ya. Jadi disampaikan, misalkan berdasarkan variabel X dinyatakan bahwa diterima gitu ya, atau kemudian menjadi banyak yang harus dijelaskan, tidak hanya masalah angka dan tabel gitu ya. Jadi harus dijelaskan hasilnya seperti apa. Nah, kemudian
ini kesimpulan itu harus menjawab masalahnya tadi. Nah, di sini kan ada nanti pertanyaan penelitian atau masalahnya itu apa, gitu ya. Itu harus sinkron, harus menjawab ke sana. Nah, kemudian di saran itu ya harus sesuai dengan isinya ya. Jangan sampai kemana-mana sarannya. Nah, yang baik memang di situ ada catatan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian Anda bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Misalkan nanti ternyata metode penelitian A setelah sekian tahun, karena kalau bisa itu data dukung yang kita gunakan itu atau penelitian-penelitian yang belum usang ya istilahnya, itu biasanya para dosen memberikan umur dari penelitian sebelumnya itu 5 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2023 ya dikurangi 5 tahun gitu ya. Jadi jangan ngambil sumber-sumber yang tahun misalkan 1986 atau tahun 2001 gitu ya. Ya diusahakanlah menggunakan penelitian-penelitian yang up to date gitu ya, sehingga tahu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi sesimpel itu sebetulnya, nggak usah takut. Jadi di situ biasanya di awal kan biasanya ada judul, kemudian ada latar belakang bisa diceritakan, kemudian batasan masalahnya, keterbatasannya apa gitu ya. Itu bisa disampaikan, nggak perlu ditulis lah gitu, disampaikan saja gitu kan, karena draft skripsi Anda atau tesis Anda itu kan sudah dibaca oleh dosen sebelum Anda melakukan presentasi gitu ya. Jadi nggak usah ragu. Nah, yang perlu saya tekankan sebelum melakukan presentasi, diulang-ulang lah gitu ya. Silakan berdiri, kemudian di depan kaca sampai benar-benar Anda menguasai PowerPoint Anda atau skripsi Anda. Jadi pada waktu hari H supaya nggak ke kanan dan ke kiri gitu ya, jawabannya pas sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya harus ada why, mengapa penelitian itu diangkat, how gitu ya, bagaimana menjalankannya, tentunya ada gapnya juga ya kan, gapnya itu seperti apa sebelumnya gitu ya. Kemudian terakhir adalah hasilnya seperti apa. Oke, semoga sukses. Alangkah lebih baiknya kalau di S1 skripsi itu memang bisa digantikan ya. Kalau di kampus Merdeka itu pertama diganti dengan paper jurnal, nulis buku, atau menang lomba nasional. Tapi kan nggak semua bisa kita lalui dengan mudah gitu ya. Tapi dengan adanya ini, nah ini mudah-mudahan teman-teman yang tidak bisa mengejar ke arah sana bisa menyiapkan skripsinya dengan baik. Terima kasih.